Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Dison. Pada video kali ini kita lanjutkan mengenai tahap selanjutnya dari news group, topik modeling ke part keberapa nih ya? Part keempat kalau nggak salah. Kita masuk ke tahap clustering. Jadi kita akan melakukan clustering atau membuat label baru dari grup-grup berita yang ada. Tapi sebelumnya gue bakal jelasin dulu terkait dengan clustering. Jadi clustering itu apa? Jadi sebenarnya clustering itu seperti membagi sebuah data ke dalam membagi beberapa data. Jadi given data banyak, data-data tersebut kita kelompokkan berdasarkan suatu kesamaan. Jadi kita lihat dulu apa kira-kira kesamaan dari datanya, baru nanti kita akan melakukan pengelompokan. Nah, jadi kalau kita tarik ke atas, clustering itu termasuk ke dalam unsupervised. Jadi machine learning itu ada supervised dan unsupervised, di mana nanti yang unsupervised itu adalah cirinya yang paling kelihatan adalah dia itu tidak berlabel. Data yang diberikan itu tidak berlabel. Jadi dia nggak tahu nih sebenarnya pengelompokannya itu seperti apa. Clustering ini biasanya kalau di machine learning dia itu menggunakan fungsi jarak atau fungsi perhitungan suatu jarak. Jadi jarak data antar data itu akan dilihat sebagai sebuah kesamaan. Karena kita kan nggak bisa melihat seperti halnya di gambar ini ya. Kalau di gambar ini tokoh-tokoh kartun ini kita masukkan ke unsupervised learning. Kalau dilihat dari mata aja kita udah bisa melihat ya. Ini bebek, ini tikus, ini kelinci ya. Nah, tapi kan kalau di mesin itu tidak bisa seperti itu. Kita menggunakan fungsi matematika yaitu fungsi perhitungan sebuah jarak. Nanti klasternya itu akan bergantung kepada seberapa dekat data-data tersebut. Nanti dianggap kedekatan itu adalah sebuah kesamaan. Nah, beberapa contoh algoritma fungsi jarak, fungsi perhitungan jarak itu yang umum itu Euclidean distance. Ini sering banget kita temui di pelajaran matematika yang X kedua dikurangin X1 gitu-gitu ya. Rumusnya seperti itu. Itu ada di SMA kali ya. Ada taxi cab distance dan lain-lain ya. Masih banyak fungsi-fungsi matematikanya. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu juga kalau di clustering ini ketika kita menemukan data yang tidak pada clusternya. Maksudnya clusternya udah bagus begini nih. Ada data di luar sini ya, itu disebut dengan anomali atau biasa disebut outlier ataupun noise. Nah, di clustering juga ada yang namanya hierarchical clustering. Jadi di mana suatu cluster itu termasuk ke dalam suatu cluster lain gitu. Jadi anggota cluster lain. Nah, contohnya kayak gini, misalnya si Hawaii dan Utah ini adalah satu cluster. Di hierarki yang segini ya, dia adalah satu cluster. Dia berbeda dengan cluster si Ohio dan Pennsylvania. Tapi ketika kita menarik hierarkinya ke atas, dia ini jadi satu cluster sebenarnya. Kita tarik clusternya itu ke tingkatan yang lebih tinggi. Namanya ini hierarchical clustering. Pada video kali ini, kita akan menggunakan Cummins clustering, di mana kita akan membagi kelasnya itu menjadi sebuah cluster dengan jumlah clusternya itu K clustering. Gimana cara mengambil data clusteringnya? Kita menggunakan means. Jadi dari namanya aja udah ketahuan kita akan mencari nilai rataan aritmatika dari setiap data yang ada. Gimana cara menentukannya? Kita menggunakan centroid. Jadi centroid itu adalah titik di mana dia itu di tengah-tengah atau titik rataan dari seluruh cluster ini, si hijau ini. Nah, given yang ini ya, given original datanya kayak gini. Merah, hijau, biru. Kalau di data kita itu adalah labelnya yang udah diberikan dari dataset news group ya. News group targetnya itu kan udah ada labelnya sebenarnya. Kita anggap aja kayak gini. Ini label yang udah diberikan misalnya. Tapi kita menarik ke Cummins clustering, dia akan agak berubah nih. Ini jadi satu cluster yang biru. Ini yang sini clusternya agak luas lagi, agak menyentuh yang tengah sini. Sedangkan yang ini agak
lebih kecil. Ini karena Centroid-nya itu kira-kira ada di sini untuk yang merah. Ini Centroid-nya ada di sini lah kira-kira untuk yang biru. Centroid-nya ada di sini. Nah, Centroid ini didapat dari mana? Centroid ini sebenarnya awalnya ditaruh aja ngasal. Karena 3 kita taruh 3 nih ngasal. 1, 2, 3. Tapi lama-lama dia akan adjust. Ketika dia ketemu titik yang 1, 2, dia adjust lagi nih, geser. Tengah arah tangan di mana? Dia ketemu lagi data yang selanjutnya. Data di sini. Berarti Centroid-nya geser lagi. Geser lagi sampai dia ke tempat yang paling optimal. Ini udah optimal, ini optimal Centroid-nya. Jadilah klasternya seperti ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam hands-on-nya. Tapi gue bakal jelasin juga bahwa si Kamins ini akan mendapatkan nilai mencari nilai K yang optimal. Bisa kita cari ya nilai K yang optimal itu dengan trial and error. Tapi karena pada kasus newsgroup ini kita akan menggunakan nilai K sebanyak dengan label yang ada. Label yang ada adalah 20. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai trial and error, kita bisa menggunakan set sum of square error WSSE buat mengevaluasi nilai K-nya, atau biasanya namanya itu within cluster square error WCSE. Nanti dia akan menghitung keseluruhan nilai error dipangkatkan 2 dari selisih jarak dari data ke centroid dari setiap klasternya. Itu namanya nilai errornya ya. Nanti baru si cluster ini akan melakukan penentuan klasternya dengan jarak yang paling terdekat dengan centroid. Dengan anggapan dia itu sifatnya sama lah kalau di pikiran manusia. Oke, masuk ke ininya, hands-on-nya. Jadi yang pertama itu kita akan panggil library Kamins di sklearn di cluster import Kamins. Oke, udah kita import, kita masukkan dia ke sebuah objek atau variabel biasanya biar lebih mudah. Nah, Kamins ini kita masukkan parameter yaitu n cluster, dan clusternya ada 20. Kenapa 20? Karena kita sebenarnya udah given targetnya itu 20 ya. Mana ya? Nih. Grup targetnya ini encoded use groupnya. Ini kan use groupnya ada 20 ya. Di encoded jadi 0 sampai 19. Berarti ada 20. Nah, jadi kita pakai n clusternya 20. Tapi sebenarnya kalau misalnya real atau bukan real ya, maksudnya di kasus yang lain ataupun data yang labelnya itu nggak dikasih gitu awalnya, itu kita menggunakan trial dan error sampai kita mendapatkan yang optimal gitu. Nah, yang kedua kita akan masukin si label target yang tadi itu ke dalam sebuah variabel yang kita tentuin sendiri. Nah, kita biar gampang namain aja label ya. Group label, target. Label sih. Target tuh. Ini target ya. Group target, udah. Berarti kita sudah punya label, dan di KM ini kita juga udah punya si KM labels ya nanti ya. Tapi kita harus melakukan fitting dulu terhadap si data yang ada di sebelumnya. Jadi kita akan melakukan fit terhadap data yang sudah kita transform. Nah, yang kita gunakan adalah hasil dari sebelumnya karena datanya udah kita lakukan preprocessing. Jadi biar nggak mubazir, maksudnya kan ya emang tujuan kita melakukan preprocessing itu biar datanya lebih baik ya kan. Nah, si hasil dari yang kemarin itu yang kita mengeliminasi nama, terus kita ambil hanya huruf, terus kita lakukan lematisasi. Nah, itu kita masukin ke si transform. Nah, sekarang itu Kamins ini kita gunakan ke si transform ini, ke isi berita yang sudah dibersihkan. Oke, udah selesai. Nanti kita sudah punya label ini, label yang dari given di atas ini, target ini, dan kita juga punya label hasil dari si si Kamins ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ngeprint, nah lihat sini ya kelihatannya. Jadi dia dari 0 sampai 19 juga.
tapi bedanya dia ini adalah label hasil dari K-means. Slide yang ini kelihatan kan kalau original data dengan K-means ini agak berbeda gitu ya, karena dia ini menggunakan K-means dengan ini adalah data yang asli, pasti ada perbedaan gitu. Oke, selanjutnya kita mau lihat dari hasil KM labels ini sama label benerannya itu namanya visualisasinya seperti apa. Kita akan pakai scatter plot. Scatter, apa yang mau kita plotkan dengan scatter, yaitu yang pertama label sama si KM labels. Nah, setelah itu biar agak mudah kita kasih label di X-nya itu berarti adalah news group ya, news groupnya given, atau label dari news group biar gampang. Sorry, ini kok nggak pakai ini sih. Nah, yang Y labelnya itu kita namain label K-means atau label dari hasil K-means. Nah, kita kasih titel lah biar gagah-gagahan. Ini hasil scatter plot antara news group dan cluster K-means ya. Nah, kita show. Nah, lihat di sini ya. Ini kalau misalnya kalian lakukan KM fit lagi gitu, hasilnya juga belum tentu sama, karena ini namanya juga machine learning, bukan hard code learning ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika dia masuk news groupnya 0, ini banyak di sini ya. Oke, enggak, biar gampang bacanya gini. Ketika di cluster hasil K-means itu membaca dia ini misalnya ini ya 6 ini ya, ini 7 ya. Ketika di 7, klasternya itu 7, itu dominan di berita-berita yang ke 13 sampai 19. Oke. Jadi 13 sampai 19 di berita asli itu dominan dimasukkan ke banyak dimasukkan ke sini ya. Walaupun sebenarnya di sini juga masuk ke sini sih. Nah, inilah kita bisa ngelihat nih apa kelebihan dan kekurangan dari K-means ini ketika kita melakukan clustering news group. Sebenarnya ini banyak kalau dilihat secara visual dan logika, ini kelihatannya ini errornya banyak ya. Maksudnya ini masa news groupnya aslinya 0 tapi di cluster malah jadi banyak gini, 1 2 di sini malah menyebar banyak. Tapi di sini kita bisa lihat di berita yang ke 0 ini pengelompokannya lebih banyak ke sini nih ya, dempet ke sini. Tapi tentu aja ini sebenarnya nggak tepat kalau misalnya dibandingkan dengan label news group ya, karena memang ini adalah NLP ya. NLP ini mungkin banyak faktor yang bikin dia menjadi sangat bervariasi hasilnya, karena kita perlu lihat juga apa yang dilakukan di lematizer ini. Nama ini apakah ketika kita buang nama ini ada beberapa nama yang belum kebuang ya kan, kita harus pastikan itu juga. Habis itu apakah ketika kita menghilangkan nama, menghilangkan hanya huruf, melakukan lematisasi menggunakan korpus yang ada, itu akan merubah banyak arti dalam beritanya, karena ini adalah machine learning ya. Jadi banyak banget yang harus kita perhatikan. Nah, jadi itu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa memang tidak bisa 100% benar, karena memang ini adalah machine learning dan kita menggunakan K-means gitu. Mungkin ada yang perlu kita adjust lagi, atau misalnya kita gunakan algoritma selain K-means, atau misalnya kita melakukan yang lain, dan jangan lupa bahwa ada yang namanya hierarchical cluster, di mana nanti mungkin aja dari beberapa cluster yang dihasilkan oleh si KM labels ini
itu kalau kita tarik ke atas itu menjadi sebuah cluster yang mungkin agak mirip-mirip gitu loh. Jadi ada hierarki di cluster kita, nggak ada yang tahu. Perlu banyak dipelajari parameter dan hyperparameter yang kita masukkan, dan proses data preprocessing juga sangat berpengaruh di clustering ini. Oke, mungkin untuk part ini sekian dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagian topik modeling, di mana kita akan menentukan topik-topik baru berdasarkan clustering yang kita gunakan, kita lakukan selama ini ya. Jadi dari awal part 1 sampai part clustering ini, nanti kita akan melakukan topik modeling untuk menghasilkan topik-topik baru gitu loh, dari berita-berita, kumpulan berita-berita yang kita gunakan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Pano. See you in the next video.